Ada anggapan orang alim, ketika orang tarekah itu melakukan zikir sebanyak-banyaknya, ia akan sampai kepada tingkatan halusinasi, kepada khayalan-khayalan, imajinasi-imajinasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanul muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Zikrullah itu adalah ingatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di surat Al-Ahzab ayat 40-41, hai orang-orang yang beriman, ingat Allah sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah pada pagi dan petang. Mengingat Allah sebanyak-banyaknya, zikran kasiran. Itu artinya mengingat Allah tidak ada batasnya. Sebanyak-banyaknya itu tidak ada bilangannya, tidak berhingga. Ketika sesuatu yang tidak dihitung jumlahnya, begitu banyaknya, seperti kita melihat kipas angin segitiga, 3 buah. Ketika dia berputar, bentuknya sudah berubah. Apa bentuknya? Bentuknya bulat. Dan dia tetap dalam keadaan bulat yang kita lihat ketika dia hidup. Jumlah berputarnya berapa? Tidak terhingga. Sebanyak-banyaknya, tidak bisa dihitung. Siapa yang bisa menghitung putaran kipas angin itu ketika dia dihidupkan? Tidak bisa orang menghitung. Begitu jumlahnya banyak, sehingga yang terlihat dia tetap bentuknya berubah menjadi bulat. Artinya apa? Zikran kasiran itu dapat kita pahami, kita tetap dalam keadaan zikrullah. Bagaimana caranya kita bisa tetap dalam keadaan zikrullah? Ini tidak mudah dan tidak gampang. Tentu diawali dengan bilangan-bilangan tertentu. Bilangan 165, 1000, 10.000, dan seterusnya. Namun yang ditekankan di dalam surat Ahzab itu, zikrullah, mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Yang diingat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam bilangan yang tidak terbatas. Artinya, kita tetap dalam keadaan zikrullah. Namun, yang menjadi persoalan, ada anggapan orang alim, ketika orang tarekah itu melakukan zikir sebanyak-banyaknya, ia akan sampai kepada tingkatan halusinasi, kepada khayalan-khayalan, imajinasi-imajinasi. Orang yang berzikir itu begitu banyaknya sampai ia mengkhayalkan bertemu Rasulullah kah, bertemu Sunan Kalijaga kah, bertemu Prabu Siliwangi kah, bertemu Syekh Abdul Qadir Jailani kah, bertemu sesepuh atau ahlul silsilah tarekah, bahkan bertemu secara rohani dengan gurunya sendirikah. Bagi orang alim ini, pengalaman spiritual itu
dikatakannya halusinasi, khayalan. Bagaimana kita akan menghayalkan makhluk-makhluk seperti itu selama kita berzikir? Tidak mungkin. Bagaimana kita menghayalkan kita akan bertemu dengan rohani guru-guru selama pelaksanaan zikir? Tidak mungkin. Selama pelaksanaan zikir itu pusat perhatian kita itu hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lain. Itu tidak ada khayalan di situ. Tidak ada imajinasi di situ. Namun, orang alim ini, ia tidak pernah mengalami peristiwa-peristiwa spiritual. Atau boleh jadi, ia tidak pernah melakukan zikrullah. Sebagaimana yang diperintahkan Allah dalam surat Azab 40 itu. Hai orang-orang beriman, berzikirlah sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah pada pagi dan petang. Ia tidak pernah melakukan zikir sebanyak-banyaknya. Yang tetap ingatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah. Tetapi ketika dia mendengar cerita-cerita dari orang-orang yang mengamal zikrullah, lalu dia menilai cerita-cerita orang itu sebagai khayalan, sebagai imajinasi, halusinasi. Ini susahnya orang alim lalu berbicara tentang hal-hal yang tidak dalam bidangnya, apalagi dia tidak masuk ke dalam wilayah-wilayah spiritual seperti itu. Ikhwanul Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi komentar-komentar orang-orang alim tentang tariqah, tentang orang-orang berzikir, tentang orang-orang bersuluk, memang banyak negatifnya. Ini barangkali suatu efek psikologis yang menyatakan bahwa orang alim itu sebenarnya dia tidak mempunyai kemampuan untuk masuk ke dalam wilayah-wilayah spiritual. Karena dia tidak mampu, dikatakan saja hal itu adalah bohong. Dikatakan saja hal itu adalah khayalan. Secara psikologi ada orang seperti itu. Karena dia tidak mampu, dikatakannya kemampuan orang itu bohong. Padahal dia sendiri nggak mampu. Ini untuk menutup kelemahannya. Seorang alim yang bijak, dia tidak akan mencikarawai ilmu orang. Dia tidak akan mencikarawai pengalaman-pengalaman spiritual orang. Itu orang alim yang bijak. Namun saat ini, kan banyak orang alim tidak bijak. Dia alim tapi tidak bijak. Maka di dalam filsafat ada juga dikatakan orang berilmu yang bodoh. Dalam filsafat ada ungkapan orang berilmu tapi dia bodoh. Dia berilmu tapi bodoh. Oleh karena itu, seyogyanya orang-orang alim itu bijak menyikapi pengalaman-pengalaman orang. Manakala dia tidak mengalami. Jangan diuji pengalaman orang itu dengan kitab-kitab. Tidak bisa diuji pengalaman spiritual orang itu dengan kitab-kitab. Apa yang ditulis oleh orang-orang dalam kitab itu, dua kemungkinan. Pertama, dia membicarakan tentang satu topik, mungkin dari kitab-kitab orang lain pula. Atau yang kedua, topik yang dibicarakannya itu adalah hasil pengalamannya saja. Atau hasil pengalamannya juga. Atau kedua-duanya. Dia mempunyai pengalaman, lalu pengalamannya itu ditulis. Atau dia membaca kitab, lalu berdasarkan kitab yang dibacanya itu, lalu dia menulis pula tentang yang dibicarakan dalam kitab itu. Hal yang sama, tapi dari sisi pandangan dia sendiri. Menurut pendapat dia sendiri. Kalau misalnya pengalaman yang dibicarakan dalam kitab itu, yang pengalaman ini sifatnya subjektif. Pengalaman ini sifatnya subjektif. Contoh saja misalnya, ketika kita masuk ke dalam sebuah kolam, rasa berada dalam kolam itu setiap orang pasti berbeda-beda. Tergantung kondisi psikologis dan biologis orang itu sendiri. Tidak bisa kita bekukan bahwa masuk ke dalam kolam ini airnya dingin. Iya, airnya dingin. Tapi dingin si A itu akan berbeda definisinya dingin bagi si B. Bagi si A dinginnya mungkin mencucuk tulangnya. Tapi bagi si B, dingin itu tidak sampai mencucuk tulangnya.
dingin-dingin gitu saja. Bagi C, dingin itu berbeda lagi. Jadi dari satu kata dingin, menginterpretasikan kata dingin itu oleh masing-masing orang pada tempat yang sama berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa membakukan dingin itulah dingin mencucuk tulang. Tidak bisa. Bagi kita dingin itu mencucuk tulang. Tapi bagi si B, dinginnya tidak mencucuk tulang kok. Tidak mencucuk tulang, tanya. Biasa-biasa saja. Bertengkarlah kita itu. Dalam hal seperti itu. Bertengkar dia. Padahal itu pengalaman subjektif. Kita harus menerima, oh bagi kamu mencucuk, bagi saya tidak. Bagi saya, udah. Walaupun kita berada di kolam sama, ini di dalam kolam sama, apalagi berada di kolam yang berbeda. Apalagi berada pada tempat berbeda. Satu berada di kolam, satu berada di padang pasir. Satu berada di lautan, satu berada di sungai. Dalam satu kolam yang sama saja, untuk pengalaman, dari satu kata yang sama, dingin, sudah berbeda-beda menginterpretasikannya. Orang alim harusnya bijak dalam hal itu. Apalagi dia tidak pernah masuk kolam. Enggak pernah dia masuk kolam, lalu dia mengatakan dingin. Mana pula air itu dingin. Hangat-hangat saja, tidak ada apa-apa itu. Menurut pada dia di luar itu cuaca panas, iyalah hangat lah dia. Panas karena tidak masuk air. Orang dalam air, dia juga air. Perasaan orang dalam air itu yang dicekarawainya, ini komentarinya. Tidak bijak. Kalau memang kita orang alim yang bijak, masuk ke dalam kolam, perasaan pula dinginnya. Untuk merasa dingin saja, mungkin si A ketika kamu mengatakan dingin itu dingin hangat-hangat gila kuku misalnya, karena Anda mandi dari panas. Ya kan? Kolam itu lalu ada juga kena sinar matahari lalu panas. Mungkin air itu rasanya hangat-hangat gila kuku, tapi bagi si B mungkin mencucuk ke tulangnya dinginnya. Sudah masuk kolam, apalagi ketika berada di luar kolam. Inilah hal-hal yang kita temukan di dalam realitas kehidupan kita sehari-hari. Ikhwanul Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau menjadi orang alim, jadilah orang alim yang bijak. Jangan kita membicarakan sesuatu yang kita tidak mempunyai pengalaman di dalamnya. Walaupun kita mempunyai pengetahuan, tetapi tidak mempunyai pengalaman. Antara pengetahuan dengan pengalaman itu jauh berbeda. Orang yang mengalami suatu peristiwa yang sama pun, interpretasinya juga berbeda. Dari situ saja sudah berbeda. Apalagi kita hanya sekedar tahu saja. Wabila tauhid wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.